mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu podcast hadis yang akan dibersamai oleh Bunda Dr. Fenty. Kepada yang terhormat Bu Dr. Fenty disilakan. Baik, terima kasih Bunda Aini, terima kasih Kang Ponder, Bu Hajah Nunung. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya untuk berikhtiar untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam kajian subuh ini kita masih dipertemukan oleh Allah menjadi para pencinta ilmu. Mudah-mudahan semangat kita dalam mencari ilmu ini sebagai wasilah kita dimudahkan ke surganya Allah. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita podcast hadis meneruskan ya, melanjutkan dari Riyadhus Shalihin. Kita sudah memasuki bab 4. Sudah 3 bab yang kita pelajari, dan mudah-mudahan beberapa buku, beberapa kitab yang kita hatamkan, kita mendapatkan berkah ya dari pemahaman kitab, berusaha memahami dari setiap kitab dan buku yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Dan alhamdulillah untuk di podcast hadis kita meneruskan ya di kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab 4 mengenai al-haq ya, kebenaran. Nah, di sini seperti biasa kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sebelum ke hadisnya beliau mengutip dulu beberapa ayat Al-Quran sebelum mengupas hadis-hadis tentang al-haq, yaitu tentang kebenaran, tentang kejujuran. Nah, Imam An-Nawawi senantiasa menyuguhkan dulu ayat-ayat Al-Qurannya. Nah, di sini di slide pertama ada surah At-Taubah ayat 119 bahwa ini kita diperintahkan untuk selalu berperilaku benar, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan kita. Nah, di sini diawali dari kutipan beliau mengutip ayat-ayat yang berkaitan dengan al-haq, ayat-ayat yang berkaitan dengan as-shadiq ya, kebenaran. Di ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shadiqin, ya, bersama orang-orang yang benar. Nah, ini perintah untuk bagaimana kita sebagai orang yang beriman ya. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian itu bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Nah, mudah-mudahan di komunitas ini kita semuanya berupaya berikhtiar untuk menggapai as-shadiqin di sini ya. Nah, selanjutnya kemudian beliau juga, Imam An-Nawawi, mengutip di surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini panjang ya, yang muslimin wal muslimat, qonitin wal qonitat. Nah, beliau mengutipnya yang langsung saja yang ada kaitannya dengan as-shadiqin, langsung di kutipan was-shadiqina was-shadiqat. Nah,
Nah, dalam Al-Quran senantiasa ya beberapa kali disebutkan saking pentingnya kita untuk menjadi orang yang shodiq, orang yang benar, baik benar dalam perkataan kita, benar dalam perbuatan kita, selaras antara perkataan dan perbuatan kita. Nah, ini was-shodiqina was-shodiqat, dan orang-orang yang benar, baik shodiqin, baik di antara kalangan laki-laki, was-shodiqat, dan benar di antara kalangan perempuan. Nah, ini udah kita pelajari nih di bab sulasi mujarad. Shodiqin, sigotnya apa Bapak Ibu? Coba disebutkan. Ismul fa'il. Iya, Yuyun selalu terdepan. Ismul fa'il ya. Shodiqun, shodiqani, shodiqunas, shodiqatun, shodiqatani, shodiqatun. Berarti Yuyun ini yang mana, nomor berapa di antara yang 6? Bunda Yang Nunung masih ingat? shodiqin itu nomor 3 dan 6. Iya, 3 dan 6. 3 juga nih. Ya, shodiquna, shodiqatun. Nah, itu adalah ismul fa'il. Nah, hari Senin Selasa ya kita belajar bahasa Arab biar kita ini lebih merasakan. Nah, di sini bisa terlihat. Kemudian beliau juga langsung mengutip ya surah Muhammad ayat 21. Nah, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim, falau sadaqullah lakana khairal lahum. Falau dan andai saja ya, dan andai saja sadaku, mereka itu bersikap benar Allah terhadap Allah, lakana khairal lahum, pasti hal itu amat baik untuk mereka sendiri ya. Jadi bersikap benar terhadap Allah gitu ya. Bersikap benar di sini ditekankannya di surah Muhammad, kalau saja mereka itu seperti yang Allah harapkan ya, bersikap benar terhadap Allah baik dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Nah, itu pasti hal itu adalah khairan, lebih baik atau amat baik, lahum, untuk diri mereka sendiri. Nah, kemudian beliau baru mengupas hadis-hadisnya. Jadi di Riyadhus Shalihin itu, Riyadh itu taman ya, Shalihin itu untuk orang-orang yang sholih. Nah, ini sebelum membahas hadis, beliau itu Imam An-Nawawi selalu mengutip dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam hal ini kita sedang membahas as-shadiq, orang yang benar atau kebenaran, as-sidqu ya, kebenaran. Nah, beliau mengutip, ini mohon maaf ya, Arabnya itu susah gitu ya. Ini agak ada yang salah. Nah, harusnya fal awalu itu di pertama ya. Fal awalu, saya bacakan dulu hadisnya. Fal awal nih, hadis yang pertama yang beliau kutip, Ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Siapa yang mau baca hadis pertama nih biar lebih interaktif lagi nih, kalau bahasa Arab interaktif ya, kalau yang lain-lain agak susah. Coba ini siapa yang mau baca dan menerjemahkan hadis pertama, dipersilahkan. Coba ya. Silakan Umi Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu, langsung itu. Iya, fal awwalu, Bun. Silakan mau langsung diterjemah, Bun. Oh iya. Ini fal awwalu, adapun hadis yang pertama, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, Nabi telah berkata, Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu, yahdi, kebenaran, kejujuran. Iya, kebenaran, kejujuran sama Bunda. Ya, inna sidqa, sesungguhnya kebenaran itu yahdi, akan membawa ilal birri, kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan yahdi, akan membawa Menunjukkan ila ya. jannati, ke surga. Akan menunjukkan ila jannati, ke surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang layasduku, dia berbuat kebenaran hatta yuktaba, sehingga dicatat, ditulis indallahi, di sisi Allah, siddiqan, sebagai orang yang membuat kebenaran. Wa innal kadziba, dan sesungguhnya kedustaan, yahdi, akan menunjukkan ilal fujuri, kepada keburukan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya keburukan, yahdi, akan menunjukkan ilan nar, ke neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, mana lanjutannya? Oh ini. Silahkan Bun. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, layak dibu, dia akan berbohong hatta yuktaba, sehingga dicatat indallahi, di sisi Allah, kadzaban, sebagai pendusta. Nah, baik, terima kasih. Muttafaq alaih. Baik, Umi Yuyun sudah membaca ya di hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini sangat populer ya Bunda. Kita seringkali kalau dalil tentang kejujuran ya, dalil tentang pentingnya jujur atau pentingnya kebenaran. Nah, ini selalu yang dikutip hadis ini ya, hadis dari Ibnu Mas'ud ini. Bahwa ini intinya dari Ibnu Mas'ud itu tadi ya, bahwa innal sidqa, bahwa kebenaran itu atau kejujuran itu, kebenaran itu yahdi, akan menuntun ya, akan menunjukkan ilal birri, kepada kebaikan. Kan ketika kita satu kali jujur atau benar, pasti kesana itu pastinya yahdi ilal birri ya, jujur, kesananya jujur benar gitunya. Wa innal birra, dan sesungguhnya tentu saja kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menunjukkan ke surga. Nah, ini hati-hati kalau sudah menjadi karakter ya. Kalau kejujuran harus diperjuangkan. Wa inna rajul, dan sesungguhnya seseorang layas duku gitu ya. Seseorang yang layas duku, pasti ya, yang pasti dia melakukan sodiq ya, kebenaran, hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga dicatat di sisi Allah orang tersebut adalah yang ahli dalam melakukan siddiq, kebenaran. Jadi sudah menjadi karakter kebenarannya itu. Nah, jadi hati-hati kalau kita sekali saja berbohong ya, kan pasti ditutupi dengan kebohongan lainnya. Nah, tentu saja wa innal kadzib. Nah, ini kebohongan yahdi ilal fujur, menunjukkannya itu kepada keburukan ya. Wa innal fujur, dan keburukan itu pastinya yahdi ilan nar, akan membawa atau menunjukkan kepada neraka. Wa inna rajul, nih hati-hati, seseorang layak ribu ya, seseorang yang niscaya berdusta ya, pasti dia itu berdusta, pakailah ya, hatta yuktaba indallah kadzaban, sehingga dicatat di sisi Allah dia itu memang seorang yang ahli dalam berdusta itu. Nah, ketika berbohong ditutupi dengan kebohongan. Nah, sehingga tercatat di sisi Allah bahwa orang tersebut adalah kadzaban, seorang yang ahli berdusta.
kadzab. Nah, ini menggunakan apa? Siddiq, siddiqan, kadzaban, wazan fa'alan. Dalam bahasa yang musyabahah, apa yang dia itu tercatat menjadi musyabahah sifat musabahah atau sigat mubalaghah. yang karakter itu. Iya, yang sudah menjadi karakter ya. Apa coba Bun? Fa'il Kalau isim fa'il mah tadi ya, as-sadiqin, as-sadiqat. Coba nanti dilihat-lihat lagi apakah sifat musyabahah atau sigat mubalaghah. PR. majhul bukan. Bukan Bunda. Ya. Baiklah, karena masih banyak bahasannya ya, kita udah terlalu siang. Ini baru satu hadis. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu di sini tidak terlalu banyak ya. Saya bacakan dulu saja langsung ya Bunda, karena kita 7 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Nah, ini hadis dari Abu Muhammad, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, saya berkata ya, ini Abi Muhammad berkata, hafidtu, beliau itu aku menghafal dari aku menghafal, hafidtu, beliau ya menyatakan seperti ini. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pabaliutnya itu sebentar. Nah, kita lihat di Arabnya itu hafidtu. Nah, ini kata Abu Muhammad, aku menghafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah perkataan ya, beliau menghafalkan sebuah perkataan dari Rasulullah, begini katanya. Da mayuri buka, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, ila mala. Kalau tadi ini bukan dengan iya-nya, bukan dengan domah ya, tapi dibacanya dengan fathah. Da, tinggalkanlah, ma yari buka, apa yang meragukan hatimu, ila mala yari buka, kepada jadi jangan terus dilakukan kalau hati kita ragu ya. Tinggalkan apa yang meragukan dalam hatimu, maksudnya jangan terus-terusan dilakukan. Ila mala yari buka, berpindah kepada apa-apa yang tidak meragukan hatimu. Nah, jadi fa inna sidqa, karena kebenaran itu ya, kebenaran itu, kejujuran itu, tumak ninatun. Jadi kebenaran itu pastinya akan menimbulkan sebuah ketenangan gitu. Kalau kita dalam hati berkecamuk, ragu, itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena kalaulah sesuatu itu benar, fa inna sidqa, karena kalaulah sesuatu itu benar, tumak ninatun, akan memberikan tumak ninah, ketenangan dalam hati kita gitu. Wal kadhiba, dan kalaulah sesuatu itu berupa dusta, roibatun, maka akan menimbulkan keraguan-raguan. Nah, ini salah satu hal yang harus kita pegang teguh ya. Harus kita pegang teguh bahwa seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita merasa ragu, kayak yang subhat ya. Ini teh halal haram misalnya. Ini teh boleh nggak ya. Nah, jadi dalam hati itu ketika sesuatu misalkan hati kita ragu, pesan dari Rasul, da mayari buka, boleh dengan domah ya, bifat hilya ya-nya, kalau yang terkenal itu dengan ya-nya didomahkan ya. Da mayuri buka ila mala yuri buka, pokoknya tinggalkan apa yang membuat hati ragu. Jadi jangan terus dilakuin gitu ya, sesuatu yang subhat nggak jelas, ini teh halal haram, itu boleh atau enggak ya. Tapi
kita lakukan, tetapi hendaklah berpindah kepada apa-apa yang membuat hati tidak ragu, karena secara teorinya dari hadis bahwa ketika hal itu adalah sesuatu yang benar, maka akan timbul ketenangan dalam hati kita. Tapi sebaliknya, ketika di dalamnya itu mengandung unsur dusta, maka itu tentunya akan menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati. Nah, seperti itu. Kemudian Imam An-Nawawi dalam bab ini mengutip juga hadis yang lain ya. Nah, ini hadis yang asalis yang ketiga. Nah, di 3 menit terakhir ini kita mendapati hadis ketiga dari Imam An-Nawawi dalam bab 3 mengenai as-shadiq ya, kebenaran. Di hadis yang ketiga ini, asalis, hadis yang ketiga, sebetulnya ini panjang ya, hadisnya itu panjang gitu ini teh. Cuman beliau mengutip ya sedikit saja, langsung saja saya bacakan. Ini di filmnya Umar ya, terkenal ketika percakapan antara Raja Heraklius ya, Raja Heraklius dengan Abi Sufyan Sakhar bin Harb. Nah, ini saya bacakan kutipannya ya, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi hanya dalam bagian ini tentang kebenaran saja, tentang kejujuran. Asalis, hadis yang ketiga, an Abi Sufyan, hadis dari Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi hadisihi tawil, dalam hadisnya yang tawil ya, yang panjang gitu ya. Jadi hadis tentang ini sebetulnya panjang. Ini percakapan antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Fi qissati Hiraklu, fi qissati Hiraklu, tentang kisah Raja Heraklius. Qala Hiraklu, Raja Heraklius berkata, famadza ya'murukum, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apa gitu ya, ketika menanyakan utusan Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, maza, apa ya'murukum, yang dia Muhammad perintahkan kepada kalian ya, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan dia kepada kalian. Qala, pada ini Abu Sufyan belum masuk Islam saat itu, dia belum masuk Islam beliau ya. Abu Sufyan mengatakan seperti ini, qultu, aku mengatakan, yaqulu, nah Rasulullah itu ya, perkataan Rasulullah ya, diantaranya seperti ini nih, jawabannya luar biasa, bahwa Raja Heraklius nanya gitu ya, kalau benar dia seorang nabi, pastinya akan menyuruh kepada sesuatu yang benar. Nah, maka ketika dijawab oleh Abu Sufyan, ketika Raja Heraklius bertanya apa yang diperintahkan oleh dia gitu, maksudnya oleh Nabi Muhammad, maka Abu Sufyan menjawab, perintahnya dari Rasulullah itu adalah yang pertama apa? Nah, ini Pak Baliut hadisnya sebentar. Ini langsung yaqulu ya, wa'budullah. Nah, perintah dari Rasul itu wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, wahdahu, hanya satu-satunya ya, la tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian pernah menyekutukan sedikit pun gitu ya. Nah, jadi ini perintah dia adalah untuk beribadah pada Allah, la tusyriku bihi syai'an, jangan pernah menyekutukan dengan sesuatu apapun dengannya. Kemudian watruku, dan tinggalkanlah ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian semua. Jadi ini perintah Rasulnya harus meninggalkan ya yang dikatakan oleh nenek moyang semua tentang berhala, tentang kemusyrikan ya. Wa ya'muruna bis-shalah, dan ia juga menyuruh supaya kita melakukan sholat. Kemudian wasidqo, nah beliau juga menyuruh kepada kita untuk bersikap benar. Wal afaf, juga dia menyuruh kepada kita untuk menahan diri dari keharaman. Ifah ya, afaf. Wasilah, juga beliau menyuruh kepada kita untuk mempererat
silah kekeluargaan. Jadi silaturahminya, nah itu. Jadi itulah pesan Rasulullah ya yang diingat oleh Abu Sufyan. Perintah-perintahnya itu pokoknya menyembah Allah, jangan sampai menyekutukannya, meninggalkan ya apa-apa yang kebiasaan nenek moyang dulu ya tentang berbagai kemusyrikan itu, menyuruh untuk melakukan sholat, kemudian asidqo ya harus bersikap benar baik perkataan dan perbuatan, kemudian menahan diri ya dari keharaman atau ifah ya afaf, menahan diri dari berbagai hal yang haram, juga asilah mempererat kekeluargaan. Nah ini sebetulnya masih ada banyak ya hadis-hadisnya yang panjang-panjang, namun kita sudah lewat 3 menit. Mungkin hanya itu saja. Intinya hari ini kita belajar mengenai pentingnya al-haq ya, berbuat benar, berbuat jujur ya, antara perkataan kita benar, apa yang kita perbuat benar, adanya keselarasan antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Nah mudah-mudahan dengan semangat mencari ilmunya kita, Allah bimbing ya kita untuk seperti apa yang dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kita dibimbing terus ya untuk selalu berbuat shodiq, berbuat benar, sehingga akan Allah tunjukkan yaitu kepada albir ya, kita terus dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketika kita sudah menjadi albir yahdi ilal jannah, Allah tunjukkan kita kepada surga. Nah mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Ini slide-nya masih setengahnya ya, kita sudahi saja, jam lebih 4 menit. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.